masalah berhubungan dengan siswa dan guru atau hubungan siswa dengan guru yang kurang harmonis. Hal ini saya meminta pendapat Bapak mengenai solusi berkenaan dengan hubungan siswa dengan guru yang kurang harmonis, karena kita ketahui banyak kalau siswa itu terkadang enggan atau sungkan bertanya kepada guru, ataupun ya dia enggan mengeluarkan apa yang dia miliki ataupun pendapat, karena dia mungkin ya hubungannya mungkin tidak baik karena dia sungkan. Jadi kira-kira apa solusinya agar siswa ini ataupun dari gurunya juga sendiri supaya hubungan itu baik, sehingga terjalinlah komunikasi yang lancar antara guru dan siswa, sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi itu lebih mudah diatasi. Jadi kira-kira ya, jadi kalau menurut pendapat saya, pertama memang faktor pertama itu memang dari guru ya, tapi tidak menutup kemungkinan faktor yang kedua dari siswa. Tapi itu kalau dari siswa kecil kemungkinan hubungan antara guru dengan siswa ini tidak baik. Jadi guru itu mungkin karena ada guru yang tidak objektif di dalam penilaian, sehingga siswa tadi yang dinilai merasa dirugikan, dia merasa tidak enak. Kemudian yang kedua, adanya guru yang tidak terbuka dalam segala hal, termasuk dalam penilaian, tidak transparan. Misalnya kalau guru siswa menanyakan, "Pak, nilai saya kenapa kok jadi 7? Menurut pendapat saya kayaknya 10, Pak. Itu ambil aja itu." Tapi kalau gurunya transparan, dia, "Oh, ini hasil kerjaanmu. Kira-kira mungkin Bapak salah periksa." Bisa dikoreksi. Nah, jadi kalau itu terjadi, maka tidak akan terjadi miskomunikasi antara guru sama siswa. Nah, itu berkaitan dengan nilai. Kemudian berkaitan dengan hal-hal lain, akhlak. Jadi ada juga guru si A berbuat salah dihukum dengan tidak adil, sementara si B-nya dihukum, artinya dalam menetapkan hukum atau sanksi tidak adil. Oh, ini mungkin keponakannya dia tidak hukum, ini mungkin orang lain dia hukum. Jadi terjadi miskomunikasi, sehingga orang yang tadi merasa terzolimi dalam tanda kutip karena dia tidak begitu banyak salahnya dihukum dengan yang besar, yang banyak, sementara yang satu lagi salahnya besar dimaafkan aja, timbul kecemburuan. Itulah mungkin akibatnya hubungan sosial antara guru sama siswa itu tidak harmonis. Tapi kalau gurunya tadi bisa open, walaupun tadi tidak harmonis, mungkin gurunya bisa berjiwa besar. Nah, kesalahannya, oh ini memang kesalahan Bapak, maaf ya, Bapak itulah bisa kan. Nah, kemudian kalau hubungan tadi hukuman bisa juga, oh ini memang dia Bapak hukum tidak sebegitu berat-beratmu karena dia salahnya seperti ini. Ada alasan-alasan tertentu yang bisa diterima oleh semua siswa. alasan yang tepat yang bisa diterima. Untuk permasalahan solusinya ya, solusinya tentang apa? Ini mengenai tentang siswa yang tidak belajarnya dikarenakan latar belakang siswa, salah satunya latar belakangnya problem. Kita tahu kan tidak sedikit gitu kan yang ada di sekolah kita ini yang memang latar belakang keluarganya itu ya terjadi perpecahan atau tidak harmonis, sehingga ini efek sampingnya kepada anak. Ketika dia datang ke sekolah dia sudah membawa beban tentang permasalahan di rumah, sehingga ketika di sekolah dia melakukan pembelajaran itu tidak semangat, tidak ada antusias karena dia sudah terbebani dengan masalah yang di keluarga. Kira-kira itu bagaimana Pak solusinya untuk anak tersebut? Nah, jadi kita kepada teori pendidikan, trilogi pendidikan. Trilogi pendidikan itu nggak bisa kita lepas. Jadi kalau seandainya di rumah ada masalah, pasti terbawa-bawa di sekolah.
apalagi gurunya yang lingkungan yang keduanya dia tidak mau tahu. Tapi kalau gurunya bisa menanya kenapa kamu terlambat, kenapa kamu tidak semangat, kan dicari sebabnya. Nah, kalau ada guru yang seperti itu mungkin bisa diatasi. Tapi kalau gurunya membabi buta saja, tidak ditengok latar belakang anak kita di bagaimana, disamaratakan semuanya, ini yang membuat anak itu jadi korban daripada rumah tangga yang tidak harmonis tadi. Jadi kalau untuk mengatasinya, kita sebagai guru spesifiknya lembaga pendidikan, dia mesti melihat, menanya. Kalau itu sudah berulang-ulang, mestinya dia kalau udah ada modusnya itu kan berulang, besok terlambat, itu jangan dihukum lagi, harus dibuat analisa apa yang terjadi ya. Ditanyakan sama guru DP-nya, guru DP manggil dia, terus ke rumahnya, ya kan? Itulah mungkin solusinya agar ini bisa diatasi dengan efektif dan efisien, sehingga anak-anak tadi yang punya masalah di rumah, di sekolah mungkin dia bisa jadi curhat, sehingga apa itu fungsi sekolah itu sebagai orang tua, guru sebagai orang tua itu terjalin, terfungsikan gitu. Trilogi pendidikan tadi berjalan baiknya, jadi dari rumah, dari siswa, dan dari guru dan lingkungannya itu bersinergi ya kan, untuk mendukung anaknya belajar dengan baik. Baik Pak, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas pendapat dan solusinya. Ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.